Saat detik ini kita masih dalam keadaan satu walafiat dan dapat menghadiri keluarga besar kedua calon mempelai dalam rangka pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini sedikit pun kami jelaskan, pada hari ini yang membuka ini adalah acara pengantaran jujuran sekalian penyerahan barang-barang adat dan sekaligus pelaksanaan akad nikah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan untuk dapat diketahui, dan semoga dalam pelaksanaan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini mari kita bersama-sama untuk mengikuti acara penyerahan barang-barang adat sekaligus penyerahan pengantaran jujuran. Kepada yang bersangkutan, waktu yang tepat kami persilakan sebagai penerima Ibu Hajah Hendriati, dan dari pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Sedangkan penerima adalah Ibu Hajah Hendriati, sedangkan penyerah Ibu Hendriati Triani. Demikian pada yang bersangkutan, waktu tempat kami persilakan. Baiklah hadirin yang kami hormati, setelah penyerahan pengantaran jujuran selesai, maka kita beralih ke penyerahan barang-barang adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak laki-laki, mempelai laki-laki, menyerahkan seserai adat untuk mempelai perempuan. Acara pelaksanaan penyerahan barang-barang adat untuk ini kami nyatakan selesai, dan kita beralih ke pelaksanaan akad nikah yang akan dilaksanakan oleh Bapak Kecamatan Golkerawan. Pada ganti-gantian ya. Siapa namanya Bapak? Sama cedokmu tadi ya. Ya, cedokmu ya begitu. Ya. 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 Inilah nih, ada tempatnya kan cewek. Mak, masker tuh ada. Mak pegang kali ya. Bisa pegang para jadi ada. Di sini lagi tuh, ada lagi. Serahan ini ada lagi. Ini ada terminal. Dia kamu lagi di sini. Diserahkan satu-satu. Bisa satu-satu. Ini ada adapnya itu haji sana.
Kenapa? Kenapa tak boleh kan? Nah, Dua. iya betul. Ada saja satu ya, satu. Iya. Aku sih kerja tong tape dah. Wah, Yudin Pak ya. Mana ya? Ini Pak. Ini berapa Pak? Siapa ini? Saudara Bapak. Kasih bagus. Saudaranya ya? Biasa aja. Kasih bagus. Ya. Enaknya di rumah aja. Yudin di Kal Alhamdulillah. Bapak aja kaki. Ya. Nanti kemana tuh? Kalau membaca Nah, iya kan. Yang enak aja. Dianca, ini bapaknya ya. Dianca. Udin. Saya Udin. Orang Samarinda ternyata. Bapaknya. Nah, alamat dia. Masih di sana nggak Pak? Emas 22 gram tunai. Mana tuahannya? Ini ya. Iya. Angkatnya. Ini. Ini saksi Hendra ya, saksi Melia ya. Iya. Mana tuh? Berangkat salat. Emasnya? Nih. Ah ya, ini Pak Hendra. Berapa itu 2 emas 22 gram? Oh banyaknya ya. Harus punya saya satu nantinya ya. 22 gram. Sudah ya, oke, sudah lengkap sudah ya. Kemudian saksi pertama adalah ini apa lagi? Albert. Hah? Albert. Albert. Suami Alberta ya Pak ya. Pertama yang kedua siapa? Indra. Mahardika. Ini bapaknya di sini Bu. Ini bapak di sini bapak. Ibu di sini bersama-sama Ibu. Sama-sama, saling kami berbimbing bapak-bapak, Ya, ya. mama-mama. Ibu di situ. Ini kan tantenya ya. Oke. Ini bapak, mamanya asli ya. Kandung. Terus ada ini siapa ini? Iparnya. Oh ini anak adik perempuannya ini di. Baca Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya adalah permohonan izin sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai bapakku, mamaku, dan semua keluargaku, mohon diizinkan, direstui, diridhoi pernikahanku ini dengan seorang perempuan nama binti dengan maharnya seperangkat alat sholat dan emas 22 gram tunai. Bilang bapak ini, insya Allah saya bapakmu bersama mamamu dan semua keluargamu mengizinkan, merestui, meridhoi pernikahanmu, wahai anakku, karena Allah Ta'ala. Nah, baru juga tanya bapaknya. Iya, mamanya lagi. Tanya mamanya, kakaknya lagi. Ayo Pak. Iya. Mana tadi? Ini. Ikuti Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai bapakku, mamaku, tanteku, kakakku, nenekku, dan semua keluargaku, mohon diizinkan, direstui, diridhoi pernikahanku ini dengan seorang lelaki nama bin dengan maharnya seperangkat alat sholat dan emas 22 gram tunai. Bilang bapak ini, insya Allah saya bapakmu bersama mamamu, kakakmu, tantemu, kakekmu, dan semua keluargamu, insya Allah mengizinkan, merestui, meridhoi pernikahanmu, wahai anakku, karena Allah Ta'ala. Baru kita bapakmu. Iya, mukanya lagi, mamanya lagi. Yang mana di sini sudah iya, mamanya lagi. Jadi sudah saling meridhoi ya. Sudah pertama dia harus menyatakan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu yang dilakukan diawali dengan niat. Niatnya merikatkan begini. Ya. Sengaja saya nikahkan anak kandung saya begitu ya, dalam hatimu. Sengaja saya nikahkan anak kandung saya Nurmirasari bersama dengan Yulia
Rusdiansyah bin Udin. Saya limpahkan sama penghulu karena Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah kepada Bapak, Kepala KUA Tanjung Kecamatan Pulau Derawan, Kampung Pulau Derawan. Dengan ini saya Mahyudin bin Mikail almarhum mewakilkan kepada Bapak Kepala KUA untuk menikahkan anak kandung saya, nama Nurmilasari binti Wahyudin, dengan seorang laki-laki nama Rusdiansyah bin Udin, dengan maharnya seperangkat alat sholat dan kemas 22 gram tunai Pulau Derawan tanggal 9 Januari 2021. Yang berikrar Mahyudin yang menerima Kepala KUA Haji Sudirman Sarjana Agama. Saksi pertama Sony Albert. Yang kedua Indra. Insya Allah ini rukun pernikahan anaknya Bapak terpenuhi semua. Ya, melimpahkan sama saya terima, saya siap menikah dengan anak Bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin mohon hadirin dan kedua calon mempelai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini adalah untuk melaksanakan kegiatan agama, yaitu melakukan ikatan pernikahan yang namanya sunat. Disunatkan seperti itu berarti semua yang hadir ini kalau tadinya sudah berwudhu semua baru kesini, insya Allah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa penyampaiannya Rasulullah kita disampaikan semua supaya kalau ada acara pernikahan seperti ini kita bersih-bersih semua, berwudu supaya tidak sia-sia dalam waktu yang disiapkan meninggalkan tempat kerjanya. Rasulullah bersabda, mujalisatul ilmi sa'ah, 1 jam kita duduk mendengarkan khutbah nikah khairum min an tusalli mi'ata raka'ataini,
itu lebih tinggi nilai kebaikannya daripada salat sunat setengah malam. Itu kebaikan yang kita dapatkan, dipersiapkan oleh Allah, disampaikan kepada kita semua kalau sudah berwudu. Kalau tidak, ya tidaklah, karena bagaimana caranya kan tidak ini dengan taharah begitu. Apalagi kalau anak kita mau nikah dipesani, kalau sudah menikah itu sebelum berdandan, sebelum berpakaian begitu sudah disuruh berwudu semua baru dipakaikan. Begitu pula apa namanya, salon-salonnya itu jadi serba suci bahasanya Bapak ya. Jadi tidak ada sia-sia, semuanya ibadah. Lalu apa yang saya sampaikan di dalam pernikahan ini, saya sudah bacakan tadi ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya istri-istri, bapak-bapak, apakah yang kakek-kakek, yang tua-tua atau yang masih muda atau yang ini, kata Rasulullah SAW, kata Allah, aduan lakum, ada istri yang menjadi istri salihah, itu Bapak ya. Ada suami menjadi salihah juga, ada pula istri menjadi setan ya. Ada pula menjadi teler, ada pula menjadi bengkok, seperti itu. Nah yang bengkok-bengkok ini, yang teler-teler, yang setan, tidak usah diambil, itu yang saleh-saleh saja. Begitu Bapak ya. Bagaimana caranya ini? Maka dipesanilah kita oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan istri saleh, suami saleh. Bagaimana aturannya tuh? Disampaikan oleh Rasulullah, ittaqullaha bin nisa'i, bertakwalah kepada perempuan terkait istri-istri yang kita miliki itu. Jangan sembarangan melarikan anaknya orang kalau tidak jelas. Jangan sampai statusnya poliandri, ada juga poligami, tidak jelas, ketawa di belakang. Begitu Bapak. Bagaimana? Kita disampaikan Rasulullah bahwa innakum ahadtumuhunna bi amanatillah. Bapak-bapak mendampingi perempuan, perempuan mendampingi laki-laki itu ahadtumuhunna bi amanatillah. Itu adalah semuanya dilakukan karena Allah yang menghalalkan, bukan setan yang menghalalkan, Allah. Bagaimana caranya? Nah, ikuti protokol kejelasan data-data mulai dari Pak RT, Kepala Kampung, Pak Camat, KUA. Itu aturannya Pak. Jangan mendapatkan rintangan kesulitan, bagaimana anakku sudah mau nikah belum ada KTP-nya, bawakan ada orang di sana yang bisa tukang kawin-kawin, astagfirullahaladzim. Itu bukan hanya nikah, kawin namanya dikumpulkan, tidak boleh. Nah kalau seperti itu tidak bisa menjadi istri salihah, pasti menjadi istri salah. Salah sedikit menjadi istri setan. Astagfirullahaladzim. Iya, itu Pak ya. Setelah itu dikumpuli anaknya orang, dibawa ke wastahlatu furujahunna bi kalimatillah. Kalian berkumpul bersama-sama dengan apa itu Allah yang halalkan kalian. Ya, Allah halalkan. Setelah dihalalkan ini, walakum, wahai para suami. Bapak ya, wahai para suami, adalah istri tadi itu yang sudah didata dari RT ke lurah ke KUA nikah seperti Bapak nanti ini adalah menjadi hak milik suami sama istri karena ada sertifikatnya. Ada buku nikahnya sama kalau tanah Bapak ya, tidak ada sertifikatnya, dikacau nanti tetangga itu, diambil orang. Tanahku ini berkelahi nantinya sampai di atas. Nah, jelas. Kalau itu bukan saya berkelahi setan. Ini istri setan kalau disalih atau apa teler kayak gimana? Karena tidak mau melakukan protokol kejelasan data-data itu. Ya. Wastahlatu furujahunna. Ya, setelah itu walakum, wahai para suami, maka para suami itu layak yang menjadi hak milik sama istrinya. Alaihinna, dan para istri-istri itu setelah menjadi hak milik, maka alaihinna, wahai para istri-istri, berkewajiban. Apa kewajibannya sang istri setelah menjadi hak milik karena ada sertifikatnya? Berkewajiban yang pertama, memelihara, menjaga semua penghasilan yang dihasilkan oleh sang suami. Itu sudah.
semua penghasilan uang atau apa saja, maka istri berkewajiban memelihara sudah itu. Apa yang didatangkan sama suaminya, jangan yang tidak halal. Itu namanya dijaga. Jangan sampai uang apa ini. Nah, itu dijaga. Itu namanya istri saleh. Istri saleh karena tidak jelas, tidak dijaga, lalu dimakankan sama istri, dimakankan sama anak, nantinya menjadi setan semua. Astagfirullahaladzim. Menjadi keras hati, tidak bisa lagi terbentuk istri anak saleh itu. Ya, itu harus dijaga. Berkewajiban menjaga. Kenapa menjaga? Karena kan suamiku sudah. Itu dijaga, ya, dijaga semua hartanya tuh. Lama-lama bekerja sudah punya rumah, alhamdulillah. Beli tanah sekapling, kemudian rumah, dijaga. Ya. Kemudian tidak lama kemudian beli kapal. Kalau di Labang orang kapal di sini di Derawang ini banyak orang kapal. Kapalnya itu dijaga ibu-ibu. Bagaimana caranya? Kemana bapaknya? Ke Maratua. Mencari ikan di sana. Jangan sampai bermalam di sana tidak sepengetahuan sama istrinya di rumah. Nah, itu hati-hati. Sampai di Filipina di sana jangan sampai ada janda muda yang sampai ke Filipina di sana 2 mati. Astagfirullahaladzim. Mana ini? Lalu mati HP-nya. Bukan mati disengaja dimatikan. Nah, itu dijaga. Jangan dibiarin. Setelah memiliki rumah, memiliki kapal ini dipakai melayar mencari kebutuhan, insya Allah dijaga. Terus ini ya Bapak ya, dijaga membawa berkah di sisi Allah. Kalau tidak dijaga, boleh jadi rumah sudah ada, anak sudah ada, anaknya sudah besar, sudah kuliah, sudah ini. Ternyata bapak ini kurang diperhatikan suami istrinya, tidak dijaga karena sudah banyak uangnya. Mereng-mereng sudah otaknya. Lalu ada dari Sulawesi mengaku dirinya janda muda, padahal itu istri tak gantung. Yang perempuan ini sudah dinikahi oleh orang yang jelas, ada buku nikahnya, lalu tidak cocok, melarikan diri. Nah, didekat-dekati. Setelah didekat-dekati terkontaminasi ternyata. Nah, mulai dibohong-bohongi istrinya sudah. Kamu dari mana? Oh, kebetulan besinya anda kocak, tidak bisa jalan. Padahal, nah, salah alamat sudah buku ya. Nah, disampaikan Rasulullah, siapa suami membohongi istrinya, falaisa minna, sudah bukan golongan Rasulullah, golongan setan lopo sudah itu. Ya, sudah mulai kabur-kabur. Nah, dia mendekati perempuan itu, ternyata tidak lama akhirnya dikasih minum kopi. Setelah dikasih minum kopi, kopinya ini sudah diisi dengan doa itu Pak ya? Makhluk gaib. Kopinya kasih minum, sudah kasih minum, larilah setan di darahnya bapak itu. Inna syaitana yajri bid-dami. Sesungguhnya setan itu berlari di aliran darah. Nah, tidak bisa tahan. Selalu diingat janda-janda tadi itu, tapi dilupakan anaknya sama istrinya. Ujung-ujungnya bersama-sama ke kampung lain. Astagfirullahaladzim. Tidak lama kemudian kapalnya tenggelam, kemudian rumahnya dijual, habis semua hartanya. Astagfirullahaladzim. Kenapa begitu? Nah, itu namanya penghapusan berkah atau penghasilan disebabkan masuk ke indah setan. Nah, itu tidak boleh Bapak ya, jangan. Jadi saya menyampaikan seperti ini supaya tidak ada bapak-bapak menjadi bapak salih semua Bapak ya. Nah, begitu. Jadi itu namanya tanggung jawab suami, berkewajiban memelihara dan mengawasi perjalanan suaminya, ya, mengawasi di mana-mana dia kita awasi. Kenapa? Jangan sampai kalau itu tadi kan bukan kesalahan suami tapi istri, ya, kelalaian istri namanya, membiarkan seperti akhirnya lagi berbulan seperti itu dijaga, diawasi pekerjaan di mana. Jangan pernah liar kalau malam, harus ada kesepakatan bersama. Itu karena sangat dibutuhkan. Nah, itu katakan bahwa alaihinna alla yu'ti anna ahalakum furusyan. Setelah menjadi suami resmi, maka tidak boleh lagi istri ini mendatangkan laki-laki di rumahnya. Itu Bapak ya, alla yu'ti anna furusyakum ahadan.
fatakrahu lahu. Jangan mendatangkan, wahai para istri-istri, mendatangkan rumah di orang-orang di rumahmu itu kalau tidak ada suami, terkecuali ada suami ya, seperti itu. Dengan keluarga ada hubungan darah atau kakak atau tante, begitu semuanya itu ya. Kalau orang lain jangan, karena pandangan-pandangan di sekitar kita itu biasa melapor-lapor supaya terjadi menjadi fitnah namanya. Allah yutianna burusakum ahada fatatarahu. Kalau dia melakukan perbuatan itu adalah fadribuhu, boleh dimarah-marahi, dicabut-cabut, tapi gairah mubarraji, tidak membahayakan seperti itu, teguran. Jadi kalau istri dimarah-marahi sama bapaknya, bapak ibu itu ya, kalau dimarahi sama bapaknya jangan juga langsung negatif. Ya itu namanya diberikan bimbingan, jangan seperti itu, dirubah seperti itu. Ya jangan langsung lari ke pengadilan. Ya. Karena itu wajar Rasul menyampaikan begitu, fadribuhunna gairah mubarraja. Nah setelah itu, hunna wahai para istri-istri, Rasulullah bersabda menyampaikan, hunna para istri alaikum. Insyaallah kebutuhannya itu alaikum para suami. Alaihim alaikum ya, hunna alaikum wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para suami-suami hendaklah menutupi kebutuhannya istrinya. Apa kebutuhannya? Termasuk pakaian. Kalau membeli pakaian itu ya layak loh, jangan kelihatan berketiaknya, betisnya, pakaian yang tidak beres seperti itu, yang bagus-bagus. Jangan yang tak payah-payah ya, yang tebal-tebal. Itu yang diberikan di toko-toko yang bagus-bagus gitu ya. Kemudian wakiswatuhunna bil ma'rufi, dengan apa itu? Berkewajiban sang suami yang namanya menghadirkan bangunan bapak ya, membimbingkan sebuah rumah, karena itu kebutuhan istirahat siang dan malam. Ya ditanggulangi oleh sang suami dengan cara bekerja, mengumpul uang itu untuk bisa menutupi segala kebutuhan dalam menjalani hidup berkeluarga. Nah setelah kita menikah, insya Allah ada kesungguhan istiqamah namanya ya, bersungguh-sungguh, karena kita tidak bisa mendapatkan kesuksesan dalam menjalani hidup berumah tangga ini tanpa ada tantangan nantinya, seperti itu bapak ya. Jadi setelah kita menikah serius ya, jangan nanti istri sudah tua, sudah giginya sudah ompong, hidungnya sudah pesek, rambutnya sudah merah-merah, mau diganti janda-janda muda yang kencang-kencang lagi, waduh nanti memberontak nanti. Kalau sudah memberontak, habis lagi harta pak, dibagi pengadilan, siapa ini siapa ini, menjadi miskin lagi ya. Jadi biar satu yang penting utuh dengan anak saleh-saleh semua, suami saleh semua, insya Allah aman di dunia sampai dia tidak ada yang ngomong pak, aman di dunia sampai dia. Alhamdulillah. Itulah tujuan pernikahan bu ya bapak ya. Alhamdulillah. Sudah sampai di sini selesai sudah. Ya itu bagus. Kerap. Astagfirullahaladzim. Tanya kata benih ya bapak dalam hatinya. Sengaja saya nikahi Nurmila Sari binti Mahyuling karena Allah Ta'ala. Dan ingat dalam menikah ketentuan ya Allah, bahagiakan dunia harap, minta kepada Allah, mudah-mudahan kalian pintar hatinya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jelas haknya pak, haknya astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya astagfirullahaladzim. Ya alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Masyarab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara Rusdiansyah bin Udin, usikum ibarallah wa nafsa bitaqwallah. Insyaallah. Kasih. Kedua.
ya. Saudara Rusdiansyah bin Udin, wahai saudari Nurmilasari binti Mahyudin, saya nikahkan dengan saudara. Walinya telah berwakil kepada saya dengan maharnya seperangkat alat sholat dan emas 22 gram tunai. Saya terima nikahnya Nurmilasari binti Mahyudin dengan maharnya seperangkat alat sholat dan emas 22 gram tunai. Bersih. Baca dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa aufu bil ahdi Wa amfu bil ahdi bil ahdi innal ahda inna ahda kana mas'ula. kana mas'ulan. Dan penuhi janji. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya. Sesudah akad nikah saya, Rusdiansyah bin Udin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Nurmilasari binti Mahyudin dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, menurut ajaran syariat Islam. Ya. Selanjutnya saya membaca sigat taklid atas istri saya sebagai berikut sewaktu saya. Yang pertama, meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Yang ketiga, atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya. Yang keempat, atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Jadi begini Mbak ya Bu ya, di dalam menjalani hidup berkeluarga, hal-hal yang bisa menjatuhkan talak satu ini 1 sampai 4. Talak satu namanya, yang dikatakan talak satu, kalian sudah menikah cerai nantinya. Talak satu namanya tuh, kalau sudah menjadi janda muda, cerai lagi talak 2. Ya, sudah menjadi janda tua, cerai lagi talak 3. Ya, itu yang dimaksud, di mana semua di depan pengadilan, tidak ada swasta tuh. Tidak boleh, tidak layak Pak. Nah, itu namanya talak satu Pak ya. Tapi bukan begitu ya, kamu dilarang bercerai, marah Allah, goyang marah. Siapa anda cerai? Siapa anda cerai? Tapi ditambah aja kan? Tidak juga, pura-pura tidak. Nah itu Pak ya, pelanggarannya apa tuh? Meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut Pak ya. Kamu lari ke Filipina, diganti KTP-nya, beli cewek-cewek cantik di sana. Ini sudah 7 anaknya, menunggu, tidak ada kabarnya, tidak mau kembali. Nah sudah ada mau sama dia lagi. Ke pengadilan dia Bapak bisa menjatuhkan talak 1, oke? Nah itu. Yang kedua apa lagi? 3 bulan lamanya. Tidak ada nafkahnya. Kalau dia keberatan ya pasti loh, karena ada buku nikah ya, tapi tidak seperti itu. Biar setahun, kalau memang tidak ada jangan langsung cerai. Ya masa air banyak-banyak baru diminum, apa boleh buat. Ya air aja diminum karena ada berasnya. Ya nanti ada pertolongan Allah ya, saking pentingnya namanya berkeluarga ya. Jangan sebenarnya cari begitu. Ini pelanggarannya Pak. Tidak mengasih nafkah 3 bulan itu sudah, kalau ke pengadilan bahasanya kan diterima Pak, itu diterima, dikabulkan itu. Karena pelanggaran kan ada dibaca kan. Nah, jaga hati-hati, jangan dilewati itu. Yang ketiga, nah saling memukul ya, tidak boleh saling memukul, saling menyayangi saja itu. Yang memukul seperti dulu tidak ada namanya KDRT. Kalau tidak cocok kan baru musyawarah namanya Pak ya. Tidak boleh, karena itu ada hukumannya Pak. Kita di penjara, ceraikan lagi. Gitu. Yang keempat ini. 6 bulan bisa tidur. Kamu di Wahau, istrimu di sini. Ya. Jadi Bu ya,
kalau ibunya anaknya di sini jangan lama-lama. Nah itu caranya ya. Kalau ini ke wah semua ya. Kalau punya libur nak kerja ke sini sana begitu ceritanya. Jangan nanti itu usah ke jalan dulu. Ini tapi kalau melahirkan karena mamanya tidak apa-apa ya. Iya, ada namanya pengecualian. Karena melahirkan siapa yang bantu di sana? Kau bekerja, ya anakmu ini belum bisa bekerja. Jadi boleh sama mama dulu, dititip ya Pak ya. Tapi kalau enggak jangan, nanti diambil orang. Iya. Jadi kedalaman dulu. Oke, begitu nanti sudah besar anaknya tertentu ya, baru sama-sama. Itu pelanggarannya ya. Jadi ini nanti kalau mereng-mereng suaminya disuruh baca ya, ada di buku nikah itu ya. Tapi buku nikahnya belum rusak mesinnya kemarin. Ya. Nanti di belakang ya. Apakah nanti ada orang menikah sini saya bawakan kalau selesai, tapi nanti kan ada hal. Apalagi ya sudah ini ya, lanjutkan tadi ini. Tersebut kepada pengadilan saya mempersilahkan untuk menerima uang iwan itu dan kemudian diangkat kepada Badan Amil Zakat Nasional tempat untuk keperluan ibadah sosial. Pulau Derawan 9 Januari 2021 atas nama Rusdiansyah. Suami Rusdiansyah. Siapa sudah itu? Hah? Suami siapa? Suami betul nggak? Siapa itu Pak? Istri saya. Alhamdulillah. Ya, sudah dimiliki ya. Bapak hadapan sama-sama hati. Wahai istriku, ini mahar aku serahkan kepadamu atas diriku memuliakan dirimu menjadi istriku, hidup bersama-sama di sana, di Wahau. Mudah bisa terima mahar yang diberikan kepada saya atas dirimu, memuliakan diriku, menjadi istrimu, hidup bersama-sama di sana, di Wahau, yang baik. Mudah-mudahan Allah pula meridainya, memberikan kita umur panjang bersama-sama dan memberi keturunan banyak-banyak, insya Allah, amin. memutuskan rezeki Aisyah bin Mu'min bersama Nurul binti Wahyudi Syadullahi Rahma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik li hadzal aqdi rudiyan syabih mudin bersama Nur Rahmat Ari binti Wahyudi
wajal yatima au ma'ana utul yakun. Ya Allah, satukanlah di antara keduanya dalam kebersamaan yang baik. Wahfadhuma min maqail khalid wa syayatin. Ya Allah, peliharalah di antara keduanya dari gangguan kejahatan manusia dan setan. Wa wasi' alaihim rizqa. Ya Allah, luaskanlah rezeki di antara keduanya. Warzuqhum naslas salihin minal banina wal banat. Dan rezekikanlah di antara keduanya keturunan yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Wala taj'al badanahuma fitnatan bidurika wa karamika ya arhamar rahimin. Dan janganlah dijadikan di antara keduanya sebagai fitnah karena kemurahanmu dan kedermawananmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, satukanlah di antara keduanya sebagaimana Engkau satukan Nabi Adam dan Hawa. Wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Dan satukanlah di antara keduanya sebagaimana Engkau satukan Nabi Yusuf dan Zulaikha. Wa alif bainahuma kama allafta baina Muhammad wa Khadijah wa Aisyah wa ghairihim radhiyallahu an. Ya Allah, satukanlah di antara keduanya sebagaimana Engkau satukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah, Khadijah dan selainnya yang diridai oleh Allah daripadanya. Allahumma alif bainahuma kama allafta bainal ma'i wat tin. Ya Allah, satukan di antara keduanya sebagaimana Engkau satukan tanah dengan air. Wa aslih dzata bainina, damaikanlah di antara keduanya ya Allah. Wa wifaqa baina dawaina, dan peringatilah di antara keduanya jika berada dalam kesalahan atau kekeliruan. Wa tsabitil iman fi qulubina, tetapkanlah iman di antara keduanya ya Allah. Wa tsabitna ala millati rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan teguhkanlah agama terhadap agama yang dibawa oleh Rasulmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ini kami nyatakan selesai, dan dalam hal ini mengharapkan sentuhan hati yang dalam kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir kiranya turut serta mendoakan kepada kedua mempelai. Semoga Allah senantiasa memberikan kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan keturunan saleh yang dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada nusa bangsa serta agamanya. Demikian acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofa